Shalom semuanya, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan apapun tetap kita harus bersyukur sama Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Mari kita semua sama-sama angkat pujian, masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji
dalam penyembahan. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Tuhan pimpin kami Roh Kudus. Kami ingin menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuntun kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu Bapa. Kalau tidak sempurna Tuhan, tapi kami rindu Tuhan, kami dipimpin oleh Roh Kudus. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Nyanyikan dari awal lagu ini. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum
hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Katakan hatiku. Hatiku mengasihimu. Katakan pada Tuhan, Tuhan Yesus, hatiku mengasihimu. Karena hanya Tuhan yang mampu memenuhkan kekosongan yang ada dalam hati kita. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Sekali lagi hatiku. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Shalom teman-teman muda, apa kabar hari ini? Saya yakin semuanya tetap dalam kondisi dahsyat dan luar biasa tentunya guys. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kita anak-anaknya pun harus seperti itu. Nah, kembali lagi di ibadah online Youth Transformer. Saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baru saja kita telah memuji, memuliakan Tuhan. Siapkan diri teman-teman semuanya. Kita akan fokus bersama belajar tentang firman Tuhan. Nah teman-teman, beberapa yang waktu lalu saya sudah pernah menyampaikan tentang bagaimana, kenapa kita harus selalu ingat Tuhan. Tentunya udah dua kali ya. Dan kali ini saya akan menambahkan kembali tentang kenapa kita di usia muda seperti ini harus ingat Tuhan teman. Kita baca dulu ayat firman Tuhannya di Efesus 4 ayat yang ke-20 hingga 21. Bunyinya seperti ini. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Tentu kita sudah pernah sering ya kan mendengar tentang firman Tuhan, apalagi tentang Kristus. Kristus itu seperti apa? Yesus itu bagaimana? Pribadi yang seperti apa? Kita sudah sering mendengar seperti itu. Entah itu di dalam gereja atau di media sosial, Instagram, Facebook, atau mungkin di WhatsApp teman-teman sering menerima kiriman firman Tuhan. Kita sudah terlalu sering seperti itu teman-teman. Nah, waktunya kenapa kita harus ingat terus di usia muda kita ini untuk mengingat kembali firman-firman itu. Kenapa teman-teman? Ya sekali lagi, bukan kita tidak pernah menerima firman ini. Apalagi nggak sama sekali teman-teman ya. Tentu kita sudah sering. Entah teman-teman dimanapun ya, seperti yang disampaikan tadi. Nah kenapa? Kita kembali di pertanyaan kenapa ini ya. Kenapa di usia muda kita harus ingat Tuhan? Pemahaman yang pertama adalah kita sudah meninggalkan manusia lama. Dan itu ada di ayat firman Tuhan Efesus 4 ayat yang ke-22. Bunyinya seperti ini. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Nah teman-teman, ini pemahaman yang pertama ya teman-teman. Manusia lama. Nah, manusia lama itu seperti apa teman-teman? Mungkin kadang-kadang emangnya kenapa manusia lama saya robot atau saya dulu manusia terus tiba-tiba jadi robot gitu ya? Bukan teman-teman ya. Nah, manusia lama itu seperti apa? Kita buka mundur dulu di Efesus 4, tetap di Efesus. Di ayat yang ke-17 hingga 19. Saya akan bacakan teman-teman.
Nah, judulnya ini manusia baru ini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, di sini tertulis di ayat 17 hingga 19 itu model-model manusia lama ya teman-teman ya. Kecemaran, ya, terus menyerahkan diri kepada hawa nafsu lah. Pemahaman di sini kita telah meninggalkan manusia lama. Pemahaman yang kedua, tentunya setelah kita meninggalkan manusia lama, kita adalah menjadi manusia-manusia baru. Manusia baru itu seperti apa? Kita baca di ayat yang ke-23 hingga ke-24. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, manusia baru itu seperti apa? Kita baca ayat selanjutnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar, seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi kita anggota tubuh Kristus, teman-teman. Kita harus berkata benar, teman-teman ya. Oke, lanjut ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, orang-orang manusia baru itu gini, Pak. Tidak membiarkan sedikit pun dirinya dikuasai oleh si jahat, teman-teman. Lanjut. Orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, pemikiran seperti ini, teman-teman. Manusia baru itu berpikir gini, oh ya, saya dulu pencuri misalnya ya. Saya dulu pencuri. Sekarang saya tidak pencuri lagi, saya harus bekerja. Nah, pemikirannya sudah mulai dewasa, teman-teman ya. Jadi tidak lagi dikuasai dengan hal yang jahat. Kadang-kadang mungkin mencuri, oh kayaknya masih enak nih, gak apa-apa sedikit. Nah, manusia baru nggak seperti itu, teman-teman. Manusia baru adalah berpikir yang saya harus bekerja. Gitu ya. Lanjut lagi di ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Lanjut dulu ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, teman-teman, di ayat yang ke-29 ini ya, ini terkadang sering terjadi, bahkan versi ingat Tuhan di beberapa waktu lalu yang saya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, teman-teman, beberapa waktu lalu saya sempat memberikan contoh bahwa kalimat-kalimat yang keluar di media sosial, teman-teman, itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan orang. Kenapa saya ngomong sangat berpengaruh? Karena perkataan kita dengan mudah kita lontarkan itu negatif, kebanyakan negatif ya kalau kita sering lihat ya. Itu mempengaruhi kehidupan orang. Bahkan orang itu harus berpikir, wah ternyata saya seperti ini, wah ternyata harus seperti itu, teman-teman ya. Kalau teman-teman masih ingat beberapa contoh yang pernah saya sampaikan. Nah, kalau itu perkataan yang baik dilontarkan, teman-teman, apakah tidak berubah kehidupan seseorang? Apakah tidak termotivasi kehidupan seseorang? Nah, manusia baru seperti itu, teman-teman. Mungkin pada saat itu kita merasa, oh iya, saya dulu suka mengatain orang. Saya dulu suka ikut campur nih, orang mau pengen apa aku katain. Nah, sekarang manusia baru berpikirnya gini, teman-teman. Saya dulu seperti itu, sekarang saya akan berkata positif. Saya akan membangun kehidupan seseorang dengan kalimat-kalimat yang keluar dari mulut saya. Nah, itu manusia-manusia baru, teman-teman. Kenapa demikian, teman-teman? Kita ini diciptakan baik, teman-teman. Tuhan tidak pernah menciptakan kita ini jahat. Ya kan? Apapun bentuk tubuh kita ya, teman-teman. Tuhan menciptakan kita ini baik. Kita semua adalah orang-orang baik, teman-teman. Itu pemahamannya. Ya, kita semua orang-orang baik.
Nah, teman-teman, kita lanjut dulu. Di ayat yang ke-30, di sini disinggung, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, kenapa kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus? Berapa waktu lalu, saya sedikit mengutip firman Tuhan dari Bapak Gembala, yaitu mengenai Roh Kudus, teman-teman. Kenapa dengan Roh Kudus ini? Tentu kita tahu ya, kalau dijelasan dari Bapak Gembala, dari Hamba Tuhan, kita sudah tahu pribadi Roh Kudus seperti apa. Nah, ada beberapa kalimat yang saya waktu itu merema dalam diri saya catat, dan ada satu kalimat yang sangat memberkati saya. Mengutipnya seperti ini. Untuk menjadikan manusia baru itu, Roh Kudus itu harus dihembuskan. Ya, Roh Kudus harus dicurahkan, teman-teman. Jadi penjelasannya seperti ini ya. Di waktu awal penciptaan manusia, Allah menciptakan manusia dengan menghembuskan nafas. Kita baca ayatnya ya. Di Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kejadian 2 ayat yang ke-7 bunyinya seperti ini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, teman-teman. Pada waktu penciptaan, Tuhan menghembuskan nafas hidup sehingga manusia itu hidup. Sama, pada waktu Roh Kudus dicurahkan, ada kehidupan yang baru yang muncul dari kehidupan seseorang. Nah, peristiwanya pada hari Pentakosta ya, kita baca dulu ayat firman Tuhannya. Di Kisah Para Rasul, pasal yang kedua. Tidak perlu kita baca semua, teman-teman. Jadi ini kisahnya adalah waktu itu Tuhan meminta murid-muridnya untuk diam di satu tempat sampai Roh Kudus itu dicurahkan, teman-teman. Nah, saya mengutip di kitab ini yang bagaimana orang itu sampai heran melihat, wah, ini berbeda nih. Nah, kita ayat ya. Di pasal 2 ayat yang ke-7 dan 12. Bunyinya seperti ini. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata itu orang Galilea? Nah, teman-teman, ini ayat yang ke-7 ya, ayat ke-12 juga sama. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Jadi ketika Roh Kudus itu dicurahkan, padahal mereka sebelumnya sudah kenal mereka sudah tahu bahwa mereka ini orang-orang Galilea. Ya kan? Ya mungkin mereka kenal bahwa kita sudah sering dengar ya, Petrus itu nelayan, atau yang lain itu siapa, orang ini sebagai apa, kita sudah tahu. Nah, ketika Roh Kudus ini dicurahkan, teman-teman, ketika Roh Kudus dihembuskan oleh Tuhan, mereka menjadi manusia baru. Sehingga orang-orang di sekitarnya pun menjadi heran. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Karena berbeda kehidupan seseorang itu. Ketika Roh Kudus turun dalam kehidupan mereka, kehidupan orang akan menjadi berbeda, menjadi baru. Mungkin orang itu tetap sama, teman-teman. Tapi ada sesuatu yang berbeda sehingga orang-orang ini kehidupannya, wow, ada sesuatu yang baru dalam kehidupan mereka. Nah, kenapa kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus, teman-teman? Karena Roh Kudus itu yang bisa membuat orang menjadi baru, menjadi manusia baru. Nah, teman-teman, kenapa di usia muda kita ini kita harus selalu ingat kepada Tuhan? Ingat Tuhan berarti ingat firman-Nya, teman-teman. Kenapa kita harus ingat firman Tuhan? Bahwa pemahaman yang dahsyat dan luar biasa ini, teman-teman, yang kita baca di Efesus 4 tadi ya. Kita ini sudah meninggalkan manusia lama, kita menjadi manusia baru. Kenapa kita disebut manusia baru? Sekarang, teman-teman. Teman-teman yang mendengarkan ini juga, teman-teman juga termasuk orang-orang baru. Ya kan, termasuk saya. Semua teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan ini, Anda semuanya, teman-teman semuanya adalah manusia-manusia baru. Karena kenapa? Roh Kudus sudah dihembuskan. Roh Kudus sudah dicurahkan, teman-teman. Ada kehidupan yang luar biasa dalam kehidupan teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman merasa hidupku kok gini, di usia mudaku kok seperti ini, teman-teman manusia yang luar biasa. Teman-teman sudah menjadi manusia baru. Ada sesuatu yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan teman-teman. Ada Roh Kudus dalam kehidupan teman-teman yang sudah memperbarui kehidupan teman-teman. Itu pemahamannya, teman-teman. Makanya kenapa kita di usia muda untuk selalu ingat Tuhan. Ingat Tuhan artinya ingat firman-Nya, teman-teman.
Karena ini teman-teman, di dalam firman Tuhan ada sesuatu yang dahsyat, yang rahasia di dalam diri kita. Yaitu apa? Kita menjadi manusia baru. Firman Tuhan yang singkat ini, saya percaya dapat membangun kehidupan teman-teman di kemudian hari. Teruslah berjuang di dalam Tuhan, teruslah ingat di dalam Tuhan, jangan pernah lupa dengan Tuhan. Karena ingat Tuhan, itu ingat firman-Nya. Kalau kita sudah ingat firman-Nya, kita tahu siapa kita. Ya kan? Sehingga kita tidak dikuasai oleh yang jahat, sehingga kita tidak lagi merenung kehidupan kita yang kenapa saya harus seperti ini. Kita semua manusia baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, bersyukur Tuhan. Pada sore hari atau malam hari ini Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa Engkau sudah mengembuskan nafas-Mu Tuhan. Mengembuskan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Sehingga kehidupan kita ini menjadi baru Tuhan. Tidak lagi menjadi yang lama, tapi menjadi baru Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pengumuman yang luar biasa kami terima hari ini. Sehingga kehidupan kami Tuhan, tidak lagi Tuhan menjadi merasa kecil, atau merasa kami tidak berguna. Tapi kami melangkah dengan iman. Kami melangkah dengan kepastian. Ketika kami mengetahui firman Tuhan yang dahsyat ini Tuhan, mengingatkan kami kembali. Terpujilah nama-Mu, pimpin kami ya Tuhan, untuk kami selalu Tuhan, mengingat tentang firman-Mu, mengingat Engkau di sepanjang kehidupan setiap kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami bawa kehidupan masa muda kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya teman-teman yang terberkati oleh firman Tuhan hari ini, coba lambaikan tangan. Yeay. Puji Tuhan, saya percaya firman yang sudah didengar pasti menguatkan kita. Mari kita sama-sama pujikan lagu penutup kita yang terutama dalam hidup kita. Kita mau cinta Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya,
ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.